Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Wa ashhadu an la ilaha illallah Ilahul awwalina wal akhirin Rabbus samawati wa rabbul aradin La fawza illa fi ta'atihi Wala izza illa fi tadalluli li'azamatihi ولا غنى إلا في الافتقار إلى إحسانه وفضله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين أما بعد أيها المؤمنون معاشر المؤمنين الموحدين sesungguhnya orang yang menginginkan keselamatan di hari kiamat dia membutuhkan sebuah sifat yang harus dia biasakan pada dirinya di dunia, yaitu mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon ampunan atas semua dosa kesalahan yang dia perbuat. Sungguh sifat ini menyelamatkan orang-orang mulia sebelum kita. Di antaranya ayah dan ibunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam, ketika mereka berdua terseret oleh godaan iblis, kemudian mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun langsung mengakui kesalahan mereka dan mereka mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak pula merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni mereka berdua. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam menerima beberapa kalimat untuk bertaubat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah pun menerima taubat mereka berdua. Adapun iblis, ketika dia melampaui batas dengan kesombongannya, dia tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan dia mendebat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah benar-benar jauhkan dia dari rahmatnya. Kemudian Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berdoa meminta kenapa anaknya tidak ikut diselamatkan sementara Allah telah berjanji, maka Allah Subhanahu wa taala menegur bahwasanya selama anak itu kafir musyrik, maka dia tidak pantas mendapatkan pertolongan Allah. Maka Nabi Nuh langsung menyadari kesalahannya dan dia mengatakan, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, meminta kepadamu sesuatu yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Aku berlindung kepadamu ya Allah, meminta sesuatu yang seharusnya tidak aku minta. Jika Engkau tidak mengampuniku dan merahmatiku, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam memukul seorang dari penduduk Mesir dan orang tersebut langsung mati, maka Nabi Musa langsung menyadari kesalahannya dan mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli.
Ya Allah, ya Rabbi, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Allah berfirman, faghafaralah. Allah pun mengampuninya. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, ketika mereka tidak mau menerima dakwahnya, Nabi Yunus pun mengatakan bahwasanya mereka akan ditimpa azab Allah dalam waktu 3 hari. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kampungnya bersama orang-orang yang mengikutinya dalam keadaan marah. Lalu sebagaimana kita ketahui, Nabi Yunus dilemparkan ke dalam lautan, kemudian ditelan oleh ikan paus. Di dalam 3 kegelapan, Nabi Yunus mengakui segala kesalahannya. Di dalam gelapnya malam, di gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan, dia berkata, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, fastajabna lah. Kami pun, kata Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan doanya. Hadirin rahmati Allah, betapa butuhnya kita kepada sifat dengan menghinakan diri, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta ampunan atas segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu merupakan sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang ketika mereka melakukan dosa kekejian atau menzalimi diri mereka, mereka langsung mengingat Allah dan mereka pun meminta ampunan kepada Allah. Dan siapakah yang memenuhi ampunan kecuali Allah? Siapa yang memberikan ampunan kepada manusia selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa selama mereka mengetahuinya. Ulaika lahum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Rabb mereka, dan mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Sungguh itu merupakan balasan yang sebaik-baiknya bagi orang yang beramal, orang yang berbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita fikih pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melampaui batas, agar kita selalu ingat bahwasanya kita di hadapan Allah, bagaimanapun takwa kita, bagaimanapun bakti kita, kita tetap di hadapan Allah sebagai hamba yang muqassir, hamba yang masih kurang, masih lalai dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kita sayyidul istighfar, doa istighfar yang nomor 1, yang jika seseorang baca dengan yakin, kemudian dia meninggal dunia,
maka dia pasti masuk surga sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan dalam hadis riwayat Bukhari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku yang menciptakanku, yang berikan aku rezeki, yang mengatur urusanku, yang menghidupkanku dan yang mematikan aku. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Khalaqtani wa ana 'abduka. Engkau menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu ya Allah. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berjanji ya Allah akan tetap mengabdi kepadamu semampuku. Wa'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui semua nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi. Dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Rasulullah SAW mengatakan, man qalaha minal yaum minan nahar, barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari, muqinan biha, dalam keadaan meyakininya, famata qabla an yumsi, kemudian dia meninggal dunia sebelum mendapati sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia masuk surga. Wa man qalaha minal lail, barang siapa mengucapkannya pada malam hari, muqinan biha, dengan keadaan meyakininya, famata qabla an yusbih, kemudian dia meninggal sebelum mendapati pagi hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Jika kita tidak mau atau lupa atau berat untuk mengakui kesalahan kita di dunia, maka nanti di hari kiamat kita pasti dan mau tidak mau akan mengakui semua dosa kesalahan kita di hadapan Allah. Di hari di mana tidak bermanfaat anak maupun harta kita, di hari yang tidak bermanfaat segala penyesalan dan pengakuan, bagaimanapun kita mengakui dosa kita, sudah tidak ada manfaatnya lagi, yaitu di hari kiamat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Allah, "Kenapa kalian seperti ini, kufur, menyimpang, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala? Bukankah telah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan?" Mereka pun mengatakan, "Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna." Mereka mengatakan, "Ya, telah datang kepada kami dahulu di dunia seorang pemberi peringatan, tapi kami dustakan dia." Dan mereka mengakui dosa-dosa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka pun mengakui dosa-dosa mereka, dan Allah mengatakan, celakalah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.